Sejumlah ormas yang tergabung dalam Dewan Tanfizi Nasional Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi long march di Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat pada Senin 20 Maret lalu. Massa menyatakan menolak rencana kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia. Penolakan kedatangan timnas Israel dilakukan lantaran Israel dianggap berafiliasi dengan Yahudi dan telah menjajah Palestina. Sementara itu, pemerintah Provinsi Bali secara resmi menolak keikutsertaan timnas Israel untuk bertanding dalam laga Piala Dunia U20 di Bali. Pernyataan itu tertulis dalam surat pernyataan Gubernur Bali, Iwayan Koster, yang tertuju pada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Dalam suratnya, Koster menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina dinilai tidak sesuai dengan kebijakan politik pemerintahan Indonesia. Penolakan dilakukan untuk menghormati hubungan diplomatik pemerintah Indonesia dengan negara-negara lain di dunia yang berkaitan dengan Israel. Di sisi lain, Israel sendiri merupakan anggota FIFA dan berhak mengikuti semua turnamen di bawah bendera FIFA selama memenuhi syarat seperti gelaran U20. Dan sebagai tuan rumah, Indonesia tidak punya alasan untuk menolak kedatangan timnas Israel. Lantas, benarkah sanksi berat FIFA akan dikenakan jika Indonesia menolak kedatangan timnas Israel? Tim TV One mengabarkan. Memang dilematis, di sebagian pihak banyak elemen masyarakat yang juga menolak adanya pemain Israel yang nantinya bisa bermain di Piala U20 di Indonesia. Tapi di sisi lain, kita juga harus memikirkan bagaimana dampak dari Indonesia apabila menolak pemain Israel main di sini. Apakah memang ada sanksi juga dari FIFA? Kita akan berbincang langsung dengan 3 narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Di paling ujung sudah ada Pak Sunanto, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Assalamualaikum, selamat pagi. Kemudian juga ada Pak Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dan juga Bang Toel, Bang Tommy Welly, pengamat sepak bola Indonesia. Selamat pagi, Bang. Pagi. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Selamat ibadah puasa dulu pada pagi hari ini, hari makasih. pertama. Saya mau ke Mas Sunanto dulu. Kalau dari Anda sendiri, ini melihat mengenai hal ini, apakah oke lah kita memang harus menolak nih Israel nantinya main di Piala U20 di Indonesia? Ya, kalau saya sih secara pribadi mengatakan bahwa penunjukan sebagai tuan rumah kan sudah lama dan bukan juga permintaan Indonesia, ada Israel sebenarnya kan. Ini proses seleksi yang sudah dilakukan sebagai bagian dari seleksi dan Israel juga melakukan proses juga kan, bukan ujuk-ujuk dia terpilih mewakili Eropa untuk mewakili Indonesia, mewakili Eropa di Piala U20 itu. Artinya menurut saya ada sesuatu hal di samping karena ini persoalan olahraga, di satu sisi secara kenegaraan kan tidak ada juga ikut intervensinya ya, tapi harus ada komunikasi negara di dalam mendorong sesuatu yang masukan masyarakat yang saat ini banyak harus didengar. Salah satu yang perlu kami dorong adalah komunikasi negara di dalam ke FIFA misalnya, kan pasti ada komunikasi yang harus dilakukan. Apakah dengan cara-cara yang elok misalnya, bahwa negara tidak tetap pada posisinya, tetap menolak bahwa posisi penjajahan itu sebagai suatu komitmen kebangsaan. Tapi negara juga harus membuka ruang, meminta atau mendorong, berkomunikasi. Apakah misalnya salah satu contohnya, apakah mungkin bisa saja dia seperti yang dilakukan waktu Rusia tidak pakai atas nama kebangsaan Rusianya, Bang, gitu kira-kira. Atau dia pakai atas nama FIFA tapi tetap bisa bermain. Dan kehadiran orang Israel ke Indonesia waktu IFU bulan Maret yang lalu juga ada di Bali, Bang. Artinya sesuatu yang biasa dilakukan di event-event internasional gitu kira-kira. Mungkin karena ini sepak bola gitu, maka sesuatu yang perlu dicari solusinya menurut saya, tanpa harus karena menolak tapi tidak ada solusinya. Satu sisi harus diselenggarakan dengan baik penyelenggaraan sepak bola ini karena sudah menjadi komitmen dan ini bagi saya sesuatu kehormatan bangsa ini bisa menyelenggarakan dengan baik. Berarti Anda lebih ke tidak ada masalah kalau nantinya Israel main di Piala U20 di Indonesia ya? Kalau komunikasi politiknya pemerintah terhadap FIFA itu lebih baik, pasti tidak ada masalah. Ini kan soal komunikasi cara bagaimana. Tidak ada penolakan di situ ya? Harus cari solusi dari dua belah pihak. Jadi kalau misalnya harus memutuskan juga tidak ada kewenangan
secara kenegaraan untuk nolak gitu. Apakah harus dibubarkan penyelenggaraan ini yang sudah disiapkan secara matang? Saya kira juga tidak kan gitu kira-kira. Ustadz Hidayat, kami sudah melihat, saya ya minimal sudah melihat statementnya gitu dari Ustadz Hidayat gitu. Dua kubunya, banyak orang yang bilang begini akhirnya, jangan dicampur adukan dong politik sama olahraga gitu. Nah, bagaimana Ustadz Hidayat melihat itu? Karena sekali lagi penyelenggaranya memang bukan Indonesia, penyelenggaranya adalah FIFA yang kebetulan pesertanya adalah negara Israel. Gitu. Ya, dan FIFA sudah mencampur adukan olahraga dengan politik. Contoh paling nyata adalah FIFA melarang keikutsertaan kesebelasan Rusia dalam perhelatan Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. FIFA sudah melakukan tindakan mencampur adukan antara politik dengan sepak bola. Hanya gara-gara Rusia menginvasi Ukraina. Dan Anda tahu, belum sampai 1 tahun loh waktu itu ya, invasi daripada Rusia terhadap Ukraina. Israel, sejak tahun 48 Mas. Sejak tahun 48 dia menginvasi Palestina. Dan sampai sekarang terus dilakukan. Hari ini, kita awal puasa nih, tadi di running tag TV One disebutkan tuh, Israel membombardir Aleppo. Di Aleppo itu kawasan di Syria. Ditembak dengan peluru kendali. Kita baca juga di running tag, Israel melakukan pembatasan sangat ketat kepada jemaah yang akan sholat di Masjidil Aqsa. Dan PBB tahun 2022, Juni 2022 sudah menyampaikan Israel itu adalah negara yang pada tahun ini, tahun 2022, melakukan kejahatan kemanusiaan paling dahsyat di tepi barat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya mengatakan bahwa kembali kepada tentang masalah FIFA dan sepak bola, FIFA sendiri yang sudah mencampur adukkan. Ya. Dan nomor 2, dan karenanya sepakat harus ada komunikasi, termasuk komunikasi Anda FIFA sudah melakukan hal yang diberlakukan dan sudah diberlakukan terhadap Rusia. Padahal Rusia hanya baru 1 tahun melakukan penyerangan, invasi terhadap Ukraina, sementara Israel sudah sejak tahun 48 melakukan penyerangan sampai hari ini bahkan lebih parah lagi. Dan berikutnya bahwa negara bukan berarti tidak punya hak untuk menyampaikan kedaulatannya. Contoh paling nyata, Qatar. Pada penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2002, Qatar memenangkan banding ditunjuk sebagai penyelenggara. Apakah Qatar kemudian terserah deh, toh saya hanya penyelenggara aja. Penyelenggaranya FIFA, saya hanya ketempatan gitu kan. Ternyata tidak loh. Qatar mengkomunikasikan sehingga beragam ideologi dasar yang diyakini oleh masyarakat Qatar diterima tuh oleh FIFA. Pertama, menolak kampanye simbol, ya, dan segala simbol yang terkait LGBT. Nomor 2, tidak membolehkan minuman keras di tempat yang terbuka. FIFA menerima tuh, dan itu bisa dilakukan dan semuanya oke. Jadi Indonesia mempunyai tradisi yang luar biasa. Ketika FIFA kemudian memutuskan Indonesia sebagai tuan rumah, pasti FIFA tahu. Berarti kita berhak juga untuk menyampaikan apa? Berhak dong, bahkan harus. FIFA pasti tahu bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai track record yang spesial terkait dengan hubungan dengan Israel. Sejak tahun 55, 57, dan tahun 62. Yang Palestina. Tahun 55 terkait dengan Presiden Soekarno ketika menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung, tidak menerima permintaan Israel untuk diundang hadir di Bandung. Israel bagian dari Asia, ya kan? Tapi Bung Karno tidak menerima. Dan oke, nggak ada masalah. Tahun 57 terkait dengan seleksi untuk Piala Dunia tahun 58. Bung Karno menolak mengirimkan tim PSSI untuk bertanding dan nggak ada masalah. Tahun 62, Agustus tahun 62, Bung Karno tidak mengundang dan atau tidak menerima keikutsertaan dari delegasi Israel di dalam Asian Games. Jadi FIFA ketika menuju Indonesia pasti tahu dong, ini loh Indonesia, negara yang memiliki track record dalam praktek berpolitik yang itu kemudian dilanjutkan oleh presiden-presiden sebelumnya. Pasti ada kemungkinan juga dilakukan di. Iya, presiden berikutnya Pak Harto juga tegas dalam konferensi di OKI. Bahkan Pak Jokowi saja nih tahun 2016 ketika ada konferensi tingkat tinggi di Jakarta tentang Masjidil Aqsa, tegas meminta agar melakukan pemboikotan terhadap produk-produk Israel di daerah penjajahan. Nah, termasuk yang terjadi sekarang ini adalah kesebelasan Israel itu ternyata menjadi bagian dari yang menyuburkan daerah-daerah penjajahan di sana. Jadi ketika kemudian sekarang sangat ramai terkait dengan masalah isu Palestina dikaitkan dengan Yerusalem, Pak Jokowi dari Istanbul dengan sangat keras menyampaikan dalam pertemuan tingkat tinggi OKI, menyatakan menolak
keputusan untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan agar negara-negara tidak mendukungnya. Jadi sekali lagi inilah Indonesia, sehingga harusnya ketika FIFA menuju Indonesia sudah tahu dong, Indonesia itu bukan negara yang netral dalam konteks hubungan dengan Israel, adalah negara yang sudah mempraktekkan. Kalau tadi beberapa yang terkait dengan IPU seperti disampaikan Mas Nanto, beliau ini adalah mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Sekarang udah pensiun ya. Nah di Muhammadiyah ada 3 tokoh Pak yang sudah membuat pernyataan terbuka. Sampai Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haidar Nasir, termasuk Pak Dr. Junaidi, termasuk Prof. Dr. Sudarnoto, sekarang juga di MUI. Mereka bertiga kalau kita tarik kesimpulannya adalah sama. Tidak menyetujui karena bertentangan dengan ideologi negara. Itulah yang terjadi ketika kemudian di IPU tahun yang lalu menyelenggarakan kegiatan di Bali dan kemudian berkibarlah bendera Israel. Itulah yang karenanya Pak Wayan Koster, Gubernur Bali, mungkin merasa kecolongan. Karena memang itu sebenarnya tidak boleh. Kalau merujuk pada Permenlu, Permen Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019, nggak boleh itu. Tidak boleh menerima delegasi Israel di tempat resmi dengan cara resmi, apalagi sampai mengibarkan bendera Israel. Segala atribut itu tidak boleh. Itu Permen Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019. Jadi karenanya perkiraan saya, Pak Wayan Koster Gubernur Bali kemarin merasa kecolongan tuh, dan sekarang nggak mau lagi kecolongan karena dia menyurati untuk tidak diselenggarakan di Bali. Baik. Nanti kita ke Bung Toel melihat apa sih sebenarnya dampak yang akan diterima Indonesia apabila memang menolak Israel untuk main dalam Piala U20 ya. Tapi kita tahan dulu, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjut perbincangan. Saya langsung ke Bang Toel. Bang, kalau lihat dalam konteks ini sebenarnya Indonesia itu posisinya di mana sih gitu? Karena kan ada yang nolak, kemudian ada juga yang ya udah nggak apa-apa, jangan campur adukan politik dan olahraga. Posisinya kita tuh gimana sebenarnya? Iya, dari sudut pandang saya insan bola, pengamat bola, harusnya ada PSSI lah. LOC ini kan. Jadi saya nggak mewakili PSSI. Saya pengamat bola, insan bola. Prinsip sepak bola itu asasnya statutanya FIFA maupun statutanya negara, statutnya federasi maksudnya, negara anggotanya, itu asasnya netralitas dan non-diskriminasi. Walaupun faktanya tadi seperti ada yang disampaikan, bahwa dalam kasus Rusia invasi Ukraina, FIFA juga terlibat, bukan terlibat, artinya sudah masuk ke area politik. Sudah memutuskan. Dianggap seperti itu kan ya. Tapi secara prinsip, saya mau bilang bahwa filosofinya, pasal 7 di statuta PSSI maupun FIFA, itu asasnya netralitas dan non-diskriminasi. Artinya tidak bersinggungan dengan kepentingan politik atau pengaruh politik. Dan juga tidak ada non-diskriminasi. Kalau kita pakai filosofi asas itu, maka ya Israel boleh bermain di Piala Dunia U20. Karena kesetaraan anggota FIFA itu. Pemilik FIFA U20, event FIFA U20 adalah FIFA, pemilik eventnya. Indonesia tuan rumah. Tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa di Qatar memperlihatkan nilai-nilai sebagai sebuah bangsanya. Itu benar, itu sih keberagaman. Tapi kalau mencoret atau menolak atau menghilangkan sebuah negara finalis sebagai partisipan itu sulit, atau itu tidak pernah terjadi, atau itu tidak punya kewenangannya Indonesia. Contoh misalnya Qatar kemarin nggak bisa dia coret Jerman yang jelas-jelas bahwa kampanye LGBT gitu. Dia nggak bisa coret itu. Tapi Jerman nggak masuk dengan kampanye LGBT hari ini. Iya kan nggak bisa coret Jermannya gitu loh. Kan itu. Jadi posisinya itu, positioningnya. Karena prinsip asasnya itu tadi, netralitas dan non-diskriminasi. Seasli-aslinya sepak bola harusnya itu. Harusnya seperti itu. Tapi kalau Indonesia akhirnya memilih untuk tetap tidak memperbolehkan Israel untuk main di Piala U20 di Indonesia, nanti akan ada sanksi dari FIFA atau memang kita tidak jadi atau gimana? Maka yang akan terjadi adalah pertengkaran antara Indonesia dalam hal ini PSSI maupun juga LOC dan INAFOK. INAFOK itu kan panitia nasional untuk FIFA Under 20 di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah, ya akan berhadapan dengan FIFA. Bahwa keputusannya FIFA akan seperti apa, menurut saya akan sangat fatal. Kalau menurut saya, buat ke depan sepak bola Indonesia akan fatal. Kalau saat ini ngomong seperti itu dengan sisa waktu kurang dari 2 bulan, menurut saya potensi atau peluang Indonesia untuk jadi tuan rumah event internasional, apalagi yang dalam konteks FIFA, itu akan sangat
Bang, tapi gini, Bahkan aspirasinya nggak akan mungkin bisa terjadi lagi. Oke, aspirasinya banyak ya gitu. Akhirnya kita kan memutuskan untuk mengangkat isu ini. Aspirasinya banyak. Nah, aspirasi ini bisa ditampung oleh siapa dalam hal ini? Apakah single pada letaknya posisinya pemerintah atau sebenarnya ya saya nggak tahu nih. PSSI juga bisa melihat nih gitu. Isu-isu seperti ini juga mungkin akan menimbulkan ya isu lain gitu nanti di pelaksanaan U20. Saya tarik waktunya aja ya. Jadi Indonesia ditetapkan tahun 2019 Ya. Oktober. Lalu karena Covid ditetapkan lagi Desember 2020. Israel itu lolos dari kualifikasi Eropa untuk ke Piala Dunia U20 ini Juli 2022. Katakanlah mulai Agustus tahun lalu 2022 yang namanya PSSI, yang namanya INAFOK yang dipimpin oleh Menpora dengan panitia pengarahnya kementerian segala macam. Ya menurut saya sih termasuk Menlu di sana, Mendagri di sana juga ada dalam Kepres nomor 19 2020 itu. Ya menurut saya sih harus intens memikirkan isu ini atau mengkomunikasikan isu ini. Termasuk dengan dimitigasi FIFA. dari awal begitu. Apa? Harusnya sudah Ya dimitigasi kalau dari kita awal. tarik waktunya adalah kepastian Israel lolos ke Piala Dunia U20 itu adalah Juli 2022. Juli tahun lalu. Jadi kualifikasi Eropa kan juaranya Inggris, runner up-nya Israel, lalu ada Prancis, ada Italia dan Slovakia yang lolos 5 kan dari Eropa. Itu Juli 2022 kepastiannya, Juli tahun lalu. Bung, Tapi kalau sekarang ribut, lalu tinggal kurang dari 2 bulan, apa resikonya? Ya risikonya adalah pertengkaran kita dengan FIFA. Bung, tapi bisa nggak nanti misalnya kalau memang Israel tetap jadi main di sini, tapi ada klausul seperti tidak boleh ada bendera Israel kah, tidak boleh ada yang disampaikan Mas Sunanto tadi. lagu negara dan lain sebagainya yang khusus Israel tidak boleh dilakukan di Indonesia begitu? Ya jika hal itu menurut saya sih masih dimungkinkan kecuali melarang partisipasi timnya. Tapi kalau hal seperti itu silakan dikomunikasikan dengan FIFA. Karena kewenangannya kan ada di FIFA terkait partisipasi Israel sebagai finalis. Mas Sunanto, jadi mungkin ini selaras ya apa yang disampaikan oleh Bang Tual tadi ya. Maksudnya gini, tetap misalnya ada isu tapi tetap harus ada solusi kan kalau Mas Sunanto bilang. Nah, tapi dengan jangka waktu misalnya 2 bulan tadi yang disampaikan oleh Bang Tuel gitu. Dengan event ya? Dengan dari, event ya, dari eventnya sekarang tinggal sampai event. 2 bulan gitu. Tapi kan isu ini akan terus menggelinding begitu. Nah, Mas Sunanto punya pandangan seperti apa gitu? Kalau saya sih meyakini bahwa kalau komunikasi pemerintah terus sama FIFA melihat kondisi masyarakatnya yang masih banyak penolakan, konstitusi negara yang saya kira harus kita pegang, negara juga pegang, itu saya kira bisa diterima. Kan sepak bola yang kita eventkan seperti ini kan soal komunikasi. Kemungkinan juga menjadi bagian desakan bangsa negara ini terhadap Israel kan gitu kira-kira. Upaya-upayanya kan harus dilakukan. Problemnya kalau misalnya kita menolak dan tidak memainkan Israel dalam suatu kompetisi kan prospek kedepannya kan lebih parah lagi gitu kira. Kalau dilihat pada event olahraganya ya, psikologisnya itu loh kira-kira. Kita masih ada momentum yang seharusnya pemerintah lakukan sebagai bentuk komunikasi. Ini bukan suatu intervensi tapi juga harus menyampaikan kan gitu kira-kira terhadap institusi yang melakukan penyelenggaraan sepak bola termasuk ke FIFA. Saya kira FIFA juga bisa dikomunikasikan. Oke. Tidak mungkin misalnya Artinya kalau menurut Mas Sunanto masih ada ruang ya sebenarnya Masih. ya untuk Israel tetap main di sini tanpa misalnya ya logo dan lain sebagainya. Iya, kalau saya sih solusinya hanya itu ya. Saya kira dorongannya ya. Kalau bisa diterima oleh FIFA kan itu menjadi tidak ada masalah. Itu kira-kira. Diterima oleh FIFA dan Israelnya kan. Iya, Nah, FIFA artinya kan dan harus ada Israelnya. klausul dari Israel juga dong, Bang. Ada persetujuan dari Israel juga dong. Iya dong, kan soal bendera kan, soal bendera Iya. national anthem misalnya kan Iya, gitu. iya. Kan kalau di sepak bola kan di awal pertandingan kan national Lagu anthem, kebangsaan, iya. benderanya kan diperlihatkan. Jadi kan hal itu memang harus secara rinci dibicarakan menurut saya sih. Pak Hidayat? Ya, pertama dunia olahraga itu ternyata banyak sepak bola ya. Ada juga Olimpiade. Di Olimpiade itu IOC pernah hanya dalam hitungan 4 hari, Bang, sebelum pelaksanaan Olimpiade di Munich tahun 1972. IOC membuat keputusan mencoret keikutsertaan Rhodesia karena dianggap sebagai negara apartheid, negara yang melakukan kejahatan kemanusiaan. 4 hari sebelum penyelenggaraan. Dan bisa dilakukan oleh IOC. Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh kedua tokoh kita, Bang Toel dan Bang Nanto, agar kemudian pemerintah mengkomunikasikan
mungkin mengkomunikasikan juga dengan logika ini. Bahwa Anda kalaupun akan melakukan pencoretan, juga bukan pertama kali. IOC bukan hanya mencoret Rhodesia, pernah juga Afghanistan dicoret, pernah juga India dicoret, pernah juga Jerman dan Jepang dicoret tahun 48. Ya. Jadi ini kondisi di mana kemudian olahraga ternyata memang tidak sepenuhnya murni olahraga. Ada kondisi-kondisi di mana di olahraga juga bermain. Bahkan Olimpiade tahun 80, itu kan ketika diselenggarakan di Los Angeles di Amerika Serikat, Amerika menolak kehadiran daripada tahun 80 Olimpiade di Moskow. Ya. Amerika dan Kanada memboikot. Tahun 84 di Los Angeles gantian Rusia dan negara-negara timur dan Eropa Timur memboikot. Ya. Jadi inilah olahraga yang ternyata tidak steril dari kondisi yang melingkupinya, ada masalah politik, masalah. Tapi kalau nanti dan dampaknya akan ada berhadapan-hadapan antara Indonesia dan juga FIFA yang seperti dikatakan Bung Tadi kan Toel. sudah disampaikan, dikomunikasikan dengan mengetengahkan seperti kasus Qatar. Indonesia mempunyai kepribadian, mempunyai aturan, mempunyai konstitusi. Tadi saya katakan bahwa sebelum FIFA menuju Indonesia, kan FIFA sudah tahu dong sejarah Indonesia dan relasinya dengan Israel. Tadi saya sebut tahun 55, Ya. tahun 57, tahun 62, jelas kok. Harusnya FIFA sudah ngitung ini. Kalau memang dia tidak mau ribut dengan Indonesia, harusnya ini sudah dipertimbangkan. Atau FIFA kemudian mempertimbangkan apa yang dilakukan terhadap Qatar. Bahwa itu ternyata bisa diakomodasi, keinginan negara setempat bisa ada akomodasi. Nah, keinginan itu dalam konteks ini kan ada dua. Pertama, memang menolak secara terbuka, secara langsung semuanya, karena tidak sesuai dengan konstitusi. Nomor dua, kalaupun kemudian diterima, konteksnya adalah seperti diatur dalam peraturan Menteri Luar Negeri. Tidak diterima di tempat resmi, secara resmi, jadi bukan hanya bendera. Tidak diterima di tempat resmi. Sekarang pertanyaannya adalah, tempat bermainnya itu resmi atau tidak resmi? Iya. Itu peraturannya sangat jelas. Tidak diterima di tempat resmi, dengan cara resmi, tidak boleh mengibarkan bendera, tidak boleh mempergunakan atribut apapun. Itulah aturan yang ada. Dan itulah yang kemudian, pikiran saya gitu ya, Gubernur Bali kemudian melakukan penolakan. Karena ini juga mengikat kepada kepala-kepala daerah atau daerah-daerah yang akan berhubungan dengan Israel. Oke, artinya posisinya Ustadz begini, udahlah timnas Israel nggak usah datang sekalian, dicoret aja jadi partisipan. Silahkan FIFA, pemerintah Indonesia berkomunikasi dengan FIFA atau FIFA berkomunikasi dengan Indonesia, fahami realita tentang Indonesia, dan berlakukanlah sebagaimana FIFA memperlakukan Rusia dalam kasus Ukraina, dan atau menerima dan menghormati sikap Qatar sebagaimana yang telah dilakukan pada Piala Dunia tahun 2022. Baik, kita lanjut lagi nanti diskusinya. Kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjut ya untuk diskusi. Tadi Tapi tadi kita hadirkan ya informasi dari Palestina ya. Palestina, di mana itu tradisi Ramadan di sana, tetapi memang kondisinya saat ini masih banyak serangan dari pihak Israel ke Palestina walaupun sedang menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Oke, kita lanjut lagi ya perbincangan pagi hari ini. Saya langsung ke Bang Toel lagi. Bang, Ya, tadi Ustadz udah bilang ada peraturan Menteri Luar Negeri untuk melarang bendera dan lain sebagainya. Tapi kalaupun misalnya atas otoritas FIFA tetap bukan membiarkan ya mengizinkan lah karena dia udah masuk final kan, Israel untuk bertanding. Ini kan ada dua hal yang bertabrakan akhirnya dalam negeri. Gimana Bang? ya itu adalah satu hal yang pelik lah ya menurut saya yang harus dibicarakan. Makanya dalam kepanitiaan itu kan ada kementerian semua tuh, termasuk ke Menlu juga di sana ada, Menlu, Mendagri dan sebagainya. Yang saya musoroti karena pengamat bola, yang tadi disebutkan Pak Ustadz soal Olimpiade, kan otoritas tertingginya IOC. Ada terjadi banyak kisah politik itu, memang benar lah. Cuma kalau dalam konteks sepak bola, kalau udah masuk putaran final, saya nggak pernah, seingat saya, ada tim finalis yang kemudian dicoret karena alasan politik. Saya hampir tidak pernah melihat itu. Putaran final Piala Dunia ya. Kalau konteksnya Rusia FIFA. tadi? Konteksnya Rusia itu kan waktu kemarin adalah kualifikasi. Bukan pembenaran, tetapi mungkin secara teknikal sepak bolanya itu lebih mudah dilakukan. Ketimbang ini negara sudah lolos ke putaran final seperti Israel sudah lolos ke Piala Dunia FIFA U20 setelah lewat kualifikasi. Nah ini akan jadi pelik persoalan. Jika katakanlah Indonesia saat ini ngotot gitu loh dengan prinsipnya sebagai sebuah negara. Kalau yang Qatar itu kan nilai. Kalau keberagaman menurut saya sih FIFA pun tidak anti keberagaman. FIFA akan tetap dorong Qatar untuk menonjolkan identitas Qatarnya. Sama seperti nanti FIFA U20
FIFA akan dorong Indonesia untuk menampilkan identitas keindonesiaannya dalam pelaksanaan FIFA U20. Tetapi dalam hal-hal yang prinsip seperti peserta finalis, apakah kita sebagai tuan rumah punya hak untuk mencoret? Nggak punya, menurut saya. Makanya sekarang, jika ini menjadi sebuah perdebatan yang sengit yang akan didorong oleh Indonesia, maka bola panasnya akan kepada FIFA terkait Israel, kan begitu. Tetapi FIFA akan berdampak pada Indonesia. Apa dampaknya? Menurut saya, Indonesia akan sangat sulit lagi menjadi tuan rumah event internasional, paling tidak dalam konteks sepak bola atau bahkan dalam konteks yang lebih luas lagi. Pak Hidayat, Olimpiade misalnya. Iya. Tanggapannya? Ya dulu ketika tahun 62 dan Bung Karno tidak menerima Ganevo itu. Ganevo sebelumnya Asian Games ya. Iya. Asian Games dan kemudian akhirnya Bung Karno bikin Ganevo gitu ya. Apa kemudian ada masalah dengan Indonesia? Ya ada masalah, tentu ada yang bermasalah. Tapi Bung Karno namanya hebat, nggak ada yang merasa malu dengan sikap itu. Dan terutama kita ini bukan sekedar tentang peraturan Menteri Luar Negeri loh, konstitusi. Dan konstitusi itu pembukaan undang-undang dasar oleh MPR nih pada periode 1999 tahun 2004, masih ketua umumnya Pak Amin Rais, ditegaskan bahwa pembukaan undang-undang dasar tidak bisa dilakukan perubahan. Itu keputusan yang clear. Tidak bisa dilakukan perubahan, artinya jelas. Dan itulah yang dilakukan seluruh presiden Indonesia sejak Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Megawati, Pak SBY, sampai sekarang Pak Jokowi sekalipun sama. Jadi kondisi ini tentunya atau harus diketahui oleh FIFA dong. Sehingga nimbang-nimbang nih kalau menunjuk Indonesia, sementara Indonesia punya konstitusi demikian. Dulu baru Israel lolos, Pak. Ya, itu yang harus jadi pertimbangan juga. Artinya dipertimbangkan setelah Israel lolos kan? Setelah kemudian ternyata Israel lolos, harus kemudian sejak awal dikomunikasikan. Makanya kalau saya tarik waktunya kan dia lolos Juli tahun lalu kan? Berarti setelah itu harusnya ada pembicaraan yang lebih serius. Harusnya ada pembicaraan yang lebih serius. Ya Indonesia menyampaikan kepada FIFA, wah kok ternyata dia lolos ya, tapi kami negara kayak begini. Negara dengan konstitusinya yang sangat jelas, dengan tradisi sejarahnya yang menolak Israel sangat jelas, dengan komunitas masyarakatnya, bukan hanya masyarakat Islam loh, masyarakat bola di Indonesia sebagian sudah melakukan penolakan, Jackmania sebagian sudah menyampaikan penolakan. Dan itu semuanya ditambah perparah lagi dengan perilaku Israel yang tidak menampilkan sebagai pihak yang akrab dengan sepak bola. Contoh, ada pemain sepak bola Palestina yang pemain muda sepak bola Palestina namanya Ahmad Darabah, dia top scorer di tepi barat. Ditembak mati sama Israel tahun Desember 2022. Artinya Israel tidak menampilkan diri sebagai negara yang layak diubah statusnya dari penjajah menjadi tidak penjajah. Jadi ini kondisi yang kemudian ya warga Indonesia semakin tidak menerima kehadiran Israel tentu saja. Pak, ini sih diskusi. Politik kan seperti itu. Katakanlah ada kotak-kotak lah dalam politik. Termasuk politik kaitan olahraga. Olahraga, sepak bola kan secara filosofinya harus yang menjadi bagian yang tidak seperti itu gitu value-nya, nilainya. Kemudian bisa mengeratkan itu kan harusnya. Seharusnya begitu. Tapi apakah Anda yakin bahwa Israel sepenuhnya ini murni olahraga? Apakah ini tidak dijadikan sebagian dari duta-duta politiknya? Misalnya nih, tadi disebutkan oleh Mas Nanto ya, bahwa di balik kejadian IPU ada pengibaran bendera Israel. Kemudian katanya ada pemain panjat tebing Israel di sini. Katanya ada pemain badminton. Artinya ada jurisprudensinya, boleh dong Pak? Itu dijadikan dalih untuk membolehkan, padahal itu harusnya tidak boleh. Nah ini kalau kemudian dibolehkan lagi, akan dipakai jurisprudensi untuk berikutnya. Semakin boleh lagi, semuanya semakin boleh lagi. Konstitusi semakin dilupakan. Dan kemudian akan menghadirkan perilaku yang semuanya menolak, yaitu normalitas. Oh, kalau memang ini akhirnya memperbolehkan Israel, ini bisa jadi pintu nantinya begitu berikut ya? yang lain-lain, karena yang tadi yang sebelumnya selalu dilakukan itu. Sebelumnya kejadian 1 orang, 2 orang beberapa delegasi. Kemudian dalih. Padahal itu sebenarnya kecolongan. Saya menyatakan kecolongan. Mas Santo sepakat dengan demikian nggak? Kalau saya sih begini, jadi proses penunjukan Indonesia sebenarnya kan kalau dari segi negara kan juga nggak berharap ada Israel yang lolos gitu kira-kira kan, biar tenang lah. Tapi ya kan gitu kira-kira, kalau boleh memilih. Kalau gitu. boleh memilih itu janganlah. Biar nggak jadi ada. Tapi karena ini kan, ya, gitu. Biar tidak terlalu lami dan biar agak linear. Tapi menurut aku dari segi misalnya sikap politik ini juga kan sikap politik dan kebijakan politik kan juga akan terus melakukan, caranya juga harus melakukan pendekatan baru kan. Mungkin bagi saya, kalau saya sih menurut bahwa ini suatu pendekatan baru yang harus dilakukan tanpa harus melakukan komunikasi di tengah
Misalnya situasinya negara-negara Timur Tengah juga sudah mulai melakukan pembaharuan komunikasi politik dengan Israel gitu kira-kira. Maka kalau pikiran saya sih ini salah satu juga bahwa kita tetap memiliki prinsip tapi juga melakukan tekanan komunikasinya bahwa oke, kami masih memegang prinsip keindonesiaan tapi kau juga jangan sampai melakukan upaya semena-mena terhadap cara-cara kita. Maka saya mengusulkan itu tadi, cara-cara itu karena itu menjadi bagian tanpa harus menolak proses yang sudah dilakukan oleh Israel, proses dilakukan oleh sepak bola, seleksi, penyisihan dan sebagainya, tapi juga jangan sampai mencederai apa yang sudah kita bangun. Baik. Itu kira-kira begitu. Baik, pembahasannya masih seru. Ini sepertinya Mas Nanto, Pak Ustadz, sama Bang Toel masih mau berdiskusi. Silakan ada di ruang tunggu. Soalnya durasi kami Dan habis. PDIP yang menolak bukan hanya Gubernur Bali loh. Iya. Ketua salah satu ketua DPP PDIP Prof Hamka Haq juga melakukan penolakan. Jadi ini juga bukan hanya spektrum kelompok umat Islam, tapi kelompok kebangsaan PDIP juga sudah melakukan Di penolakan. Kepanitiaan Nasional Inafo kan ada Mendagri juga, Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau gubernurnya berbeda gimana itu, Pak? Ya silahkan nanti dia tetap Baik, nanti kita dilanjut ya. peraturan Sorry ya, di luar mohon maaf, negeri yang kami mohon maaf. Ini Terima pembahasan kasih menarik. banyak. Harus Durasi Sebagai kami sudah bola, saya ingin FIFA ini berjalan bagus. FIFA U20 Oke. ini. Baik, Oke, baik. nanti Buat boleh sepak dilanjut lagi. bolanya dan Sebenarnya- konstitusi Oke, sekali Indonesia lagi. harus tetap dijalankan. Baik, Amin. terima kasih Ustadz, Bung Toel terima kasih, Mas Nanto juga terima kasih sudah hadir bersama Kita kami masih pagi menanti hari ini. juga ya bagaimana keputusan dari pemerintah dan sampai dengan dialog ini berakhir kita juga sudah mencoba mengundang dari PSSI Iya. namun berhalangan hadir. Belum ada respon ya Respon sampai juga. pagi hari ini. Oke, kami jeda terlebih dahulu, masih ada beberapa informasi yang kami hadirkan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.